ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu paling dalam. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Markus 6 ayat 51 sampai 52 yang berbunyi demikian. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Menurut bahasa Indonesia, arti degil adalah yaitu keras kepala, tidak menurut, bandel, menggambarkan sulit dinasihati dan enggan tunduk pada kebenaran. Tema firman Tuhan hari ini adalah Kristen yang degil. Hari-hari ini banyak Kristen yang degil, padahal dia sudah senantiasa datang beribadah. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, dia tidak mengadu kepada Tuhan Yesus, tapi dia pergi kepada dukun, dia pergi kepada orang pintar. Bahkan ketika mengalami sakit penyakit, yang disalahkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kekasih, kalau hal-hal demikian terjadi dalam hal kehidupan kita, berarti kita dikategorikan masih Kristen yang degil. 3 poin yang kita pegang hari ini. Pertama, Yesus meneduhkan angin ribut. Mereka tidak mengenal Yesus. Saudara kekasih, sekian lama mereka sudah bersama dengan Yesus. Ketika murid-murid Yesus yang 12 orang mereka naik perahu, kemudian Yesus tidak ada.
tiba-tiba terjadilah angin sakal menerpa perahu mereka. Mereka sangat ketakutan. Oleh sebab itu, apa yang terjadi? Mereka minta tolong. Kemudian tiba-tiba Yesus datang berjalan di danau Tiberias, dan kemudian Yesus masuk ke dalam perahu, dan kemudian dia menyuruh, yaitu murid-murid Yesus, untuk tenang, dan Yesus berkata, angin sakal redalah, angin ribut tersebut berhenti. Dari situ mereka tidak mengenal siapa Yesus tersebut. Yang kedua, Yesus sudah memberi makan, yaitu 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Itu adalah mukjizat luar biasa. Bagaimana mungkin, yaitu dari 5 roti 2 ikan untuk dimakan 5.000 orang. Bahkan sisa-sisanya dikumpulkan masih 12 bakul. Tetapi murid-murid Yesus belum mengenal sebenarnya siapakah Tuhan Yesus tersebut. Yang ketiga, saudara kekasih, ini sangat penting. Jadi cara kita agar kita tidak degil hanya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus setiap saat. Dimanapun Anda, dalam situasi apapun Anda, dalam kondisi apapun Anda, dalam hal terjadi sesuatu pun apa yang saudara alami, tetap ketika saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara berkata dan saudara senantiasa menghadapi situasi tersebut, bukan menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan gereja, tapi apapun yang kita hadapi itu seturut dengan kehendak Tuhan untuk menguji iman kita, untuk menguji apakah kita selalu bersyukur dalam segala hal, karena perintah Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 kita harus bersyukur dalam segala hal. Oleh sebab itu, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Jangan hanya ketika Anda mengalami masa-masa sulit baru saudara datang kepada Tuhan. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Jadi setiap waktu 24 jam Anda harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini, biarlah kami Tuhan Kristen yang selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Ketika kami membangun hubungan yang intim dengan setiap saat kepada Tuhan, apapun masalah, persoalan, penyakit yang kami hadapi, tantangan, situasi yang sesulit apapun yang kami hadapi, kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami, bahwa kami tetap Tuhan, bahwa senantiasa bisa bersyukur dalam segala hal menghadapi situasi yang apapun. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami percaya kiranya kuasa Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memberkati, Allah yang menolong, Allah yang campur tangan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada saat sore hari. Biarlah kekristenan kami adalah Kristen yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, yang senantiasa setia berdoa, beribadah, memuji Tuhan. Siapapun engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Biar hidupmu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga engkau menjadi penurut-penurut Kristus yang sungguh-sungguh bersyukur di dalam segala hal. Kau yang sakit disembuhkan, kau yang lemah dikuatkan, kau yang berbeban Tuhan angkat. Percayalah dengan imanmu, dalam nama Yesus Kristus ada jawaban pasti. Di dalam nama Yesus kemenangan menjadi bagian kami hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup adalah yang memberikan kami kemenangan, pertolongan, penyertaan, perlindungan sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami senantiasa tidak lagi bingung akan Tuhan, tapi kami mengerti apapun firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan hari ini dan kekal, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami menjadi
Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Yesus yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.